Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada malam hari ini, perkuliahan komunikasi data, di mana kali ini kita sudah menginjak ke pekan ke-6 ya. Jadi kita refresh lagi, sudah 5 pertemuan pertama dimulai dari pengenalan komunikasi data, kemudian di pekan kedua kita membahas tentang protokol dan standar. Di dalam protokol ada beberapa jenis komunikasi, terutama untuk komunikasi data ya, seperti TCP/IP, kemudian ada UDP, DNS, HTTPS, SSH dan lain-lain. Serta kita juga sudah bahas protokol yang paling penting di dunia komunikasi data, yaitu OSI ya, OSI layer. Ada 7 layer di sana. Kemudian terakhir adalah TCP/IP protokol. Ya, dan di sana kita terangkan istilah-istilah penting ya di dalam protokol. Kurang lebih misalkan contohnya adalah ada sintak, ada semantik, ada timing dan lain-lain. Kemudian di pekan ketiga kita sudah bahas tentang data dan sinyal, itu adanya data analog versus dengan data digital ya. Simpelnya data analog, di sana ada beberapa istilah yang perlu Anda ketahui, yaitu ada amplitudo, kemudian ada frekuensi, ada periode, ada panjang gelombang, ada fasa ya. Dan sekarang di pertemuan kita di pertemuan ke-6 ini akan kita singgung kembali terkait dengan hal tersebut. Ya. Kemudian di bab ketiga ya, atau di pekan ketiga kita juga membicarakan tentang noise atau gangguan-gangguan transmisi ya. Ada noise, ada atenuasi, ada distorsi dan lain-lain. Kemudian di pekan keempat kita sudah membahas tentang media transmisi, yaitu media yang digunakan untuk melakukan proses transmisi data, dari mulai media guided atau unguided, dari mulai kabel twisted pair, kemudian ada kabel koaksial, ada serat optik dan lain-lain. Sebentar, sepertinya ada yang mau masuk. Oke. Kemudian di pekan ke-5 ya, pekan kelima kita kemarin sudah membahas tentang transmisi sinyal digital, yaitu pengiriman sinyal digital ya. Jadi ada beberapa pengkodean data digital menjadi sinyal digital ya. Jadi ini datanya menjadi sinyalnya nih. Ada line coding, kemudian ada block coding, ada scrambling, dan lain-lainnya. Kemudian ada konversi sinyal analog menjadi data digital ya. Ada PCM atau pulse code modulation, kemudian ada modulasi delta. Dan saat ini di pekan ke-6 kita akan membahas tentang transmisi sinyal analog ya. Di transmisi sinyal analog kita akan mulai dengan melihat diagram konstelasi ya. Jadi diagram ini yang nantinya akan mempermudah kita melihat ya terkait dengan jenis-jenis modulasi data dan nanti tipe diagram konstelasinya seperti apa. Nah, karena kita membicarakan tentang sinyal analog, maka nanti erat kaitannya dengan amplitudo, kemudian ada frekuensi, ada periode, ada fasa, dan juga ada panjang gelombang. Nah, kalau direpresentasikan menggunakan
diagram konstelasi, maka cara membacanya ya, cara membacanya adalah bahwa garis ini ya, garis ini dia akan membentuk sebuah sudut ya. Ini namanya fase ya. Kemudian amplitudonya adalah digambarkan di titik ya. Titik ini itu digambarkan di amplitudo puncaknya ya. Ya. Amplitudo itu semacam ini yang kemarin sudah kita gambarkan. Nah, ini saya ulas lagi ya. Ini ada amplitudo ya. Halo? Atau misalkan yang Anda masih lupa terkait dengan sinyal digital. Ya, seperti Sama yang Pak, ya, suaranya kecil Pak. suaranya kecil. Sekarang bagaimana? Masih kecil. Masih kecil. Sebentar. Sekarang bagaimana? Buka. Oh gitu. Kalau ini udah ya malah ya. Bagusan pakai ini ya. Iya. Oke, tadi saya pakai earphone. Sepertinya earphone-nya kurang bagus. Baik, kita lanjutkan ya terkait dengan sinyal analog tadi ya. Untuk mengingatkan Anda, saya buka lagi materi tentang sinyal analog ya. Jadi amplitudo itu apa? Ya. Amplitudo itu dia menunjukkan nilai merujuk pada ketinggian intensitas sinyal pada setiap waktu. Ya. Anda lihat, jadi amplitudonya adalah ini amplitudo. Ya. Ini juga ke sini, ini adalah amplitudonya. Kemudian frekuensi ya. Frekuensi adalah jumlah periode yang dilakukan oleh satu gelombang dalam waktu 1 detik ya. Jadi kalau dalam 1 detik ini ada frekuensinya berapa? Ini ada 1, kemudian ada 2. Ya. Berarti frekuensinya di sini adalah 1 dibanding, jadi 2 gelombang dalam 1 detik. Ya. Kemudian periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu situs gelombang ya. Jadi kalau ini periodenya situs satu gelombangnya dia membutuhkan waktu 0,5 detik. Ini di sini T-nya adalah 0,5 detik. 0,5 detik. Ya. Kemudian ada panjang gelombang ya. Panjang gelombang adalah jarak yang dilalui untuk menempuh satu siklus gelombang dalam satuan meter. Ya. Oke, ini mengingatkan saja. Jadi di sini adalah frekuensinya adalah 2 ya. Karena F sama dengan seperti T. Oke. Kemudian untuk fasa ya. Fasa adalah pergeseran ya. Pergeseran sinyal ya. Dia diukurnya adalah derajat ya. Jadi ini contohnya ada pergeseran seperempat T. Kemudian ini sini ada pergeseran fasa setengah T. Oke. Ini adalah sinyal analog. Oke. Kita kembali lagi ke pertemuan kita di bab ke-6 yaitu terkait dengan transmisi sinyal analog. Jadi diagram konstelasi ini untuk menunjukkan ya, menunjukkan amplitudo dan juga fase ya atau fasa sehingga nanti bisa mempermudah kita untuk menganalisis sebuah sinyal. Oke. Lanjut. Kita akan membahas tentang modulasi data digital menjadi sinyal analog. Data digital menjadi sinyal analog. Sebentar. Kalau di pertemuan sebelumnya itu kita pembahasannya adalah konversi sinyal digital
data digital menjadi sinyal digital. Kemudian kita membahas tentang konversi sinyal analog menjadi data digital, ya, karena kita di pekan kemarin membahas tentang transmisi sinyal digital. Untuk pekan ini kita membahas tentang transmisi sinyal analog, maka kita akan membahas tentang modulasi ya sekarang ya. Kalau sebelumnya adalah konversi, sekarang adalah modulasi. Modulasi data digital menjadi sinyal analog. Bukan konversi ya artinya. Jadi modulasi data digital menjadi sinyal analog. Oke. Ya. Di dalam modulasi data digital menjadi sinyal analog ini dilakukan dengan cara mengubah-ubah salah satu dari parameter sinyal analog. Baik itu merubah amplitudonya kah, merubah frekuensinya kah, atau fasa ya. Sesuai dengan data digital yang akan direpresentasikan atau akan diwakilkan. Nah, di modulasi data digital menjadi sinyal analog ini ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah amplitude shift keying atau ASK. Kemudian ada frekuensi shift keying atau FSK. Kemudian ada phase shift keying atau PSK dan quadrature amplitude modulation. Jadi melakukan amplitude modulation. Nah, ini adalah kuncinya. Jadi dalam transmisi modulasi data digital, ya, dimodulasi menjadi sinyal analog, kecepatan sinyal akan selalu lebih kecil atau sama dengan kecepatan data. Oke. Kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas tentang amplitude shift keying. Ya. Nah, di ASK ini data digital direpresentasikan oleh sinyal analog dengan amplitudo yang berubah-ubah. Ya, walaupun data digital ini dapat direpresentasikan dalam bentuk sinyal analog dengan amplitudo yang berbeda-beda, tapi biasanya sih yang digunakan itu hanya 2 level saja. 2 level itu binary ya. Binary ASK atau BASK atau 2 ASK. Nah, kalau di bahasa populernya disebut namanya adalah on-off keying. Anda lihat di sini ada sebuah sinyal digital ya. Ada sebuah sinyal digital seperti ini. Ya. Kita akan lakukan modulasi. Ya. Kita akan lakukan modulasi. Modulasi adalah mencampurkan ya, toh, membawa antara gelombang antara sinyal digital dengan sinyal analog ya, atau data digital kemudian dibawa oleh sebuah sinyal analog tentunya. Nah, di amplitude shift keying maka kita bisa lihat ya. Jadi kita kalau merepresentasikan ada sebuah sinyal digital, ya, ada sebuah sinyal digital seperti ini, ya, nanti dia akan dikonversikan. Ya. Jadi dikonversikan adanya perpindahan amplitude. Ya. Amplitudonya dia seolah-olah jadi pas begitu ada data, dia amplitudenya di 0. Ya. Makanya ini disebut sebagai amplitude shift keying. Nah, kalau digambarkan dalam diagram konstelasi, maka kita akan terlihat ya, ada 2, ada bit 0 dan bit 1 menggunakan fase yang sama. Ya. Karena yang digeser adalah amplitudonya. Ya, yang digeser adalah amplitudonya. Yang tadinya di titik ini menjadi di titik ini. Ya, amplitudonya. Oke, sehingga kalau misalkan digambarkan bandwidth-nya seperti terlihat pada gambar. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung tanya saja.
Saya rasa Anda juga masih bingung ini nanti gunanya seperti apa, representasi nyatanya seperti apa. Tapi ini perlu disampaikan. Pada kenyataannya mungkin nanti yang Anda akan ketahui hanya beberapa saja. Oke? Baik, Pak. Baik. Kita lanjut ke frekuensi shift keying. Kalau tadi adalah amplitude shift keying, jadi amplitudonya yang dilakukan pergeseran ya, dilakukan proses di modulasi data digital menjadi sinyal analog. Kalau untuk frekuensi shift keying, ya, maka jenis modulasi ini, ya, dia akan melakukan proses perubahan frekuensi ya. Jadi yang namanya sinyal digitalnya ini nanti kemudian akan direpresentasikan dalam bentuk sinyal analog dengan frekuensi yang berubah-ubah. Ya. Tapi untuk nilai amplitudonya dan fasanya dia tetap. Kita lihat misalkan di sini ada sebuah sinyal digital ya. Bentuknya semacam ini. Kemudian ada sebuah gelombang pembawa ya. Ada gelombang pertama, kemudian gelombang kedua ya. Nah, si data ini ketika ada data 1 misalkan binari 1, binari 0, dia akan direpresentasikan dengan frekuensinya yang penggeseran frekuensi. Anda lihat di sini. Tadi frekuensi pengertiannya adalah banyaknya gelombang dalam satu satuan waktu ya, dalam 1 detik. Anda lihat di sini. Kalau di sini berarti apa? Amplitudonya sama, ya. Amplitudonya sama, kemudian fasenya juga sama, tidak ada pergeseran fasenya ya. Lihat. Ya. Tapi ketika misalkan ada sebuah sinyal di mana dia frekuensinya berubah, contohnya seperti ini. Kalau dengan suara ya saya peragakan, misalnya ada frekuensi, misalnya gini. Tok 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 tok. Nah, itu kan konstan ya. Tok 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 misalkan itu konstan. Atau dalam 1 detik berarti seperti ini. Terotok 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 gitu. Terus dalam 1 detik misalkan terotok terotok terotok. Nah, di frekuensi shift keying ini maka kemudian dalam 1 detik itu direpresentasikan misalkan karena digeser ya frekuensinya menjadi 1 detik misalkan ada 4 tadi ya, torok tok misalnya tok 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 tok, dia jadi berubah tok 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 gitu, tok tok tok. Jadi ada jeda frekuensinya ya dalam 1 detik ya. Tadinya misalkan dalam 1 detik frekuensinya bisa sampai 5 kali, maka ketika dilakukan modulasi jenis ini ya dia menjadi 2 kali. Nanti akan dibaca kemudian di sisi penerimanya. Ya. Oke, pelan-pelan. Kalau sebelumnya adalah amplitude shift keying, yang dirubah adalah amplitudonya benar-benar 0, jadi kayak orang diem gitu. Frekuensinya akan sama nanti kemudian, tapi dia akan di data tersebut dia akan 0 amplitudonya. Jadi semacam seolah tidak ada sinyal. Oke. Ya. Jadi kalau boleh dilihat itu adalah penggambaran bandwidth untuk sinyal BFSK atau binary frekuensi shift keying. Oke. Lanjut. Selanjutnya kita bicara tentang fase shift keying. Fase shift keying. Kita lihat ada sebuah sinyal digital ya, semacam ini. Ya, itu ada sinyal digital seperti itu. Sebentar. Ya. Nah, pada PSK ini sinyal digital direpresentasikan dalam bentuk sinyal analog dengan fase yang berubah-ubah. Ya. Sedangkan amplitudo dan frekuensinya nilainya tetap. Anda lihat di sini ketika ada sinyal 0, kemudian fasenya berubah. Ya. Tadinya harusnya full ke sana ya. Tadi ini oleh gelombang pembawa, dia fasenya akan digeser. Geser. Ya. Oke.
Anda lihat perbedaannya sebentar. Saya tunjukkan perbedaannya. Lihat di sini ya. Ini ada perubahan fase. Ya, untuk menunjukkan sinyal digital yang menuju 0 atau binarinya 0, kemudian naik lagi menjadi 1 ya. Lihat ada perubahan fase. Begitu juga nanti ketika dia jadi 0, ini ada perubahan fase di bagian bawah. Sehingga jika digambarkan maka diagram konstelasinya akan semacam ini. Jadi kenapa? Karena setiap saat itu ada pergeseran fase ya. Di sini pergeseran fase ke sini. Ada pergeseran fase. Jadi digambarkan di diagram konstelasi seperti itu. Oke. Nah, di modulasi passive keying itu juga ada namanya modulasi QPSK ya. Kalau yang di PSK itu adalah B atau 2 ya. Tapi kalau misalkan di QPSK berarti ini seperti penggabungan dua buah modulasi BPSK. Nah, kalau perbedaannya ya, perbedaan fase antara frekuensi pembawa pertama dan kedua itu besarnya 90 derajat. Kita lihat dulu langsung gambarnya. Anda lihat ya, di modulasi ini ada dua sinyal carrier ya. Ini ada gelombang pembawa pertama, kemudian ada gelombang pembawa kedua ya. Ini ada sinyal BSK pertama. Ya, ini dari sinyal digital pertama ya. Kemudian di sini ada sinyal digital kedua ya. Kemudian nanti ini ada sinyal BPSK kedua ya. Dan ini hasil dari QBSK. Jadi saya jelaskan dulu. Di sini pertama kali ya, di poin yang ini. Oke. Ada data misalkan, berarti ini 0, 1, 0, 1, 0. Ketika misalkan dari 0 ke 1, Anda lihat di sini ada pergeseran fase, 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 fase. Ya. Oke. Kemudian ada sinyal digital yang kedua. Sinyal digital yang kedua ini adalah dari sini, ini adalah 0, ya 0 dari titik sini sampai 0,4, kemudian dari sini 1. Dan di sini kita ada proses passive keying ya. Di sisi Anda lihat pergeserannya. Nah, di sini ya, ada pergeseran fase. Cuma 1 kali. Ya. Nah, kemudian dua BPSK ini dimodulasikan ke dalam satu buah sinyal QPSK sehingga kombinasinya menjadi seperti ini. Ya, Anda lihat ini kalau misalnya ditarik garis lurus. Nah, ini oke. Di sini terlihat ada perbedaannya. Kemudian ini juga kalau ditarik garis lurus, ini ada perbedaan fasenya. Kemudian ini, kemudian ini. Ya. Kalau fasenya berubah, maka kemudian di satu titik tersebut ada terlihat ya amplitudonya. Oke. Dan kalau misalkan dilihat secara diagram konstelasi, maka ada 4 titik ya di kuadratur. Ini representasi dari 00, kemudian ini adalah representasi 01 ya. 01 itu 1 ya. Kalau ini 10 berarti secara desimalnya adalah 2, ketika 11 ini ada 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Oke. Lanjut untuk passive keying ini dalam aplikasi nyata ya. Penggunaan modul PSK ini lebih menguntungkan daripada menggunakan yang amplitude ataupun frekuensi ya. Kenapa? Karena kalau untuk modulasi secara amplitudo itu rentan nih terhadap noise di jalur transmisi. Nah, kalau misalkan menggunakan PSK itu lebih tahan terhadap gangguan noise.
Nah, kalau modulasi di FSK, kelemahannya dia membutuhkan gelombang pembawa sejumlah elemen sinyal yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan elemen sinyalnya ada 10 misalkan atau 100, berarti gelombang carrier-nya juga harus 10. Kalau untuk PSK dia hanya membutuhkan satu gelombang saja karena yang dilakukan shifting adalah di sisi fasenya saja atau fasanya saja. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bicara tentang quadrature amplitude modulation. Nah, ini adalah tambahan untuk modulasi data digital menjadi sinyal analog. Jadi teknik modulasi ini adalah teknik modulasi yang terbaik ya dan yang saat ini banyak digunakan ya. Jadi kurang lebihnya sinyal QEM itu direpresentasikan dalam bentuk sinyal analog dengan amplitudo dan fase yang berubah-ubah ya. Dicatat amplitudonya dan fasenya yang berubah-ubah. Ini jadi hampir sama ya dengan PSK ya. Tapi perbedaannya adalah kalau di sinyal PSK itu tidak ada perubahan amplitude ya. Tidak ada perubahan amplitudo. Jadi hanya fasenya saja yang berubah. Dan kalau QAM ya atau quadrature amplitude modulation, maka amplitudonya pun dilakukan perubahan. Oke. Itu tadi kita menggambarkan tentang modulasi data digital menjadi sinyal analog. Ya, mungkin kurang populer di telinga Anda terkait dengan hal tersebut. Makanya kita coba lanjut ke berikutnya yaitu modulasi sinyal analog menjadi sinyal analog. Nah, kalau ini mungkin Anda sering dengar ya. Modulasi sinyal analog menjadi sinyal analog. Nah, di modulasi sinyal analog ini ya, tandanya adalah dengan adanya pergeseran frekuensi ya. Dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Jadi mengikuti frekuensi dari gelombang pembawa. Nah, pertanyaannya ya, kenapa kok sinyal analog ini harus dikonversi lagi menjadi sinyal analog? Dan kenapa harus menggunakan frekuensi yang tinggi? Ya. Jadi, simpelnya seperti ini, terkait dengan komunikasi data ya. Jadi, sinyal itu tidak mungkin ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Dia harus dikonversi jadi sinyal analog dulu. Nah, sinyal analog ini ya, itu harus ditransmisikan dengan menggunakan frekuensi yang tinggi. Kalau misalkan tidak ditransmisikan dengan frekuensi tinggi, maka akan membutuhkan antena penerima dalam ukuran yang luar biasa besar. Luar biasa besar. Oleh karena itu harus ditransmisikan ya, melalui frekuensi yang lebih tinggi ya. Nah, di frekuensi mungkin Anda pernah saya coba refresh lagi. Ya, sebentar. Ya. Mungkin Anda ingat mata kuliah ini ya. Jadi di frekuensi ini kita lihat ya. Untuk radio itu berapa frekuensinya? Ya. Makin tinggi frekuensinya ya. Dari mulai frekuensi low frekuensi hingga sampai super high frekuensi ya. Karena kalau misalkan sudah menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, maka kemudian data lebih mudah untuk dikirimkan ya dengan perangkat atau peralatan yang mencukupi. Simpelnya seperti ini ya. Bayangkan ketika misalkan Anda kita ada data misalkan. Ada data. Bukan data ya, misalkan Anda gimana ya? Sistemnya ya. Anda pernah makan bakso? Pernah, Pak. Yang pernah makan bakso.
pernah makan bakso apa ya? Bakso beranak ya? Pernah nggak? Pernah, Pak. Besar kan ya ukurannya? Pernah, Pak. Iya, Pak. Ya, besar ukurannya. Bayangkan kalau frekuensi makannya Anda hanya diperbolehkan 1 kali makan. Oke, berarti harus berapa besar mulut Anda? Ya kan? Oke, gambarnya seperti itu. Dalam 1 detik ya, Anda hanya boleh makan 1 bakso. Ya. Padahal ukuran baksonya itu adalah gede ya, besar gitu. Kalau mau makan bakso sebesar itu berarti Anda harus punya mulut yang besar ya. Oke. Gambarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan frekuensinya dipercepat ya, dengan ukuran data yang sama ya, dengan ukuran bakso yang sama misalkan. Contohnya misalkan, yaudah dalam 1 detik Anda boleh makan bakso 5 kali misalkan. Ya, kayaknya nggak masuk akal ya. Oke, mungkin masuk akal. Anda butuh makan bakso dalam satu bakso berapa menit? 5 menit mungkin, Pak. 1 bakso 5 menit ya? Oke, baiklah. Contohnya makan 1 bakso dalam 5 menit ya. Tadi saya bayangkan gini. 1 mangkok. So, 1 mangkok. Oke, dalam 1 menit 1 bakso lah. Contohnya gini. Anda diberi waktu dalam 1 menit itu boleh makan 1 bakso. Baksonya kan ukurannya tadi besar ya. Ukuran bakso beranak itu kan besar tuh. Harus Anda makan dalam 1 kali. 1 kali makan berarti kan frekuensinya gitu. Maka yang terjadi adalah mulut Anda berarti harus besar. Sama hanya tadi kalau dengan frekuensi yang kecil ya, maka data tersebut berarti seberapa besar antenanya gitu untuk menerima sinyalnya. Tapi kalau sekarang dengan frekuensi yang lebih tinggi gitu ya. Contohnya misalnya tadi adalah dalam 1 menit Anda boleh makan bakso 10 nih. Jadi kalau ada 10 bakso yang disatukan sama ukurannya dengan 1 bakso beranak ya, Anda makan ya. Berarti Anda dengan ukuran mulut yang kecil pun tidak mengapa gitu, Anda makan. Tapi kalau misalkan bakso beranak dalam 1 menit Anda harus habis, berarti mulut Anda harus langsung lap tuh. Hop, berarti mulut Anda harus besar gitu. Itu hanya gambaran saja ya, kaitannya dengan tadi yang disampaikan ya terkait dengan modulasi sinyal analog menjadi sinyal analog. Ya. Nah, di dalam modulasi ini itu ada 3 jenis ya. Ada amplitude modulation, kemudian ada frequency modulation dan phase modulation. Ini juga kemarin yang sudah ditanyakan ya oleh Jejen ya. Waktu itu menanyakan, Pak, kenapa kok ada yang mau dia pindah ke frekuensi AM ya? Kenapa mau pindah ke frekuensi AM gitu? Contohnya Sturada ya kemarin pindah dari FM ke AM. Apa sih kemudian alasannya? Nah, mungkin kita bisa coba jelaskan ya sedikit demi sedikit dari pengertian terkait dengan modulasi amplitudo atau AM dan modulasi frekuensi atau FM itu seperti apa. Oke. Kita bicara tentang modulasi amplitudo. Nah, pada modulasi amplitudo, frekuensi dari gelombang asli ya, atau informasi itu digeser agar menyesuaikan dengan frekuensi gelombang pembawa. Jadi, nah, akan tetapi ya, dengan menggunakan modulasi amplitudo ini, amplitudo dari sinyal yang telah termodulasi akan berubah-ubah ya, sesuai dengan amplitudo dari gelombang asli. Jadi gelombang aslinya adalah gelombang pemodulasi. Nah, nanti kita akan bicara terkait dengan frekuensi pembawa itu, yaitu carrier frekuensi. Frekuensi terendahnya namanya lower sideband, sedangkan frekuensi tertingginya disebut dengan upper sideband.
Nilai LSB itu adalah frekuensi pembawa dikurangi dengan frekuensi dari gelombang asli, sedangkan nilai USB atau upper sideband itu adalah frekuensi pembawa dirambah dengan frekuensi dari gelombang asli. Karena itu, kita dapatkan bahwa lebar bandwidth total dari modulasi amplitudo adalah 2 kali lebar gelombang asli. Ya. Lebar bandwidth total dari modulasi amplitudo adalah 2 kali lebar gelombang asli. Nah, keuntungannya ya, jadi keuntungannya untuk modulasi tipe ini, untuk modulasi AM itu adalah mudah dalam implementasi dan tidak membutuhkan kompleksitas peralatan tinggi jika dibandingkan dengan jenis modulasi analog yang lain. Ya. Tapi ada kelemahannya. Kalau modulasi amplitudo atau AM itu sangat rentan terhadap noise, ya. Sehingga ya, kualitasnya lebih baik ketika menggunakan modulasi FM. FM bisa stereo, yang AM mungkin terjadi banyak gangguan ya, sangat mungkin sekali terjadi gangguan. Oke, maksudnya lebih rentan ya dibandingkan dengan modulasi yang lain. Gambarnya seperti ini ya. Ini gelombang aslinya ya. Gelombang aslinya atau gelombang pemodulasinya. Kemudian ini yang gelombang termodulasinya, Anda lihat dia akan menyesuaikan ya, seperti halnya amplitudonya. Anda lihat seperti ini. Ini gelombang, kalau misalnya digambarkan, nah ada tipis-tipisnya, nah seperti ini. Ini dari gelombang asli, kemudian ini gelombang yang termodulasi atau dimodulasi. Oke. Lawannya adalah gelombang FM ya, atau modulasi frekuensi. Ya. Nanti kita perlihatkan seperti apa maksudnya. Kita ceritakan dulu. Jadi kalau di AM itu adalah melakukan perubahan pada amplitudo, maka di frekuensi ini mengubah frekuensi dari gelombang pembawa mengikuti perubahan amplitudo dari gelombang asli atau gelombang pemodulasi. Ya. Fase dan amplitudo dari gelombang pembawanya itu tetap. Karena itu, frekuensi dari gelombang termodulasi akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo dari gelombang asli. Ya. Makanya kita lihat di sini. Frekuensinya berubah sesuai dengan amplitudonya. Anda lihat di sini gelombang aslinya atau gelombang pemodulasinya. Yang termodulasi, ya, dia akan ketika terjadi perubahan amplitudo, maka Anda lihat di sini, ya, akan terjadi ini lurusnya, kemudian juga ini lurusnya, ya. Di saat gelombang puncak, ya, dia frekuensinya akan naik. Oke. Nah, dalam aplikasinya, bandwidth dari modulasi frekuensi dapat mencapai 5-10 kali dari bandwidth modulasi amplitudo. Lebih besar ya. Nah, oleh karena itu ya, kadang kalau misalkan kita menyalakan radio FM, ya, kalau yang dulu kan belum digital ya, masih pakai knob ya. Kadang ada satu stasiun yang tumpang tindih gitu ya, tumpang tindih. Jadi cuman beda berapa frekuensi ya. Kalau misalkan kita ada di tempat yang sama, maka kemudian itu bisa berdekatan ya. Jadi seolah-olah kayak ada 2 radio ya, padahal hanya 1. Nah, tapi kalau di kita ya, di Indonesia mungkin sangat jarang ya. Kecuali misalkan Anda ada di satu lokasi yang berada di perbatasan ya. Karena masing-masing wilayah itu ada regulasinya ya.
ada regulasinya, kemudian ada radiusnya juga. Ya. Tapi kadang di satu tempat terjadi interferensi ya antara satu frekuensi AM, frekuensi FM yang berdekatan. Jadi seolah-olah kita akan begitu menggeser channel ya, langsung nemu sinyal lagi nih, langsung nemu radio lain lagi gitu. Tapi kalau yang radio-radio sekarang rata-rata sudah digital ya, jadi kita tinggal pencet saja, dia akan mencari bahkan sampai 0,00 pun dia bisa melakukan. Oke, ini bentuknya tadi saya sudah terangkan ya. Nah, ini karena kelemahannya dia di sisi lebar bandwidth, tapi kalau misalkan dibanding dengan amplitudo, modulasi frekuensi itu punya keuntungan dalam ketahanan terhadap gangguan ya. Jadi oleh karena itu sebetulnya saat ini yang lebih sering dipakai adalah yang FM karena kualitasnya lebih baik sebetulnya dibandingkan dengan AM. Apalagi kalau misalkan Anda mendengarkan radio misalkan untuk kepentingan mendengarkan lagu atau suara dan sebagainya, maka yang FM cenderung lebih jelas. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan transmisi sinyal analog ya, radio analog. Tapi kalau zaman sekarang sih sudah malah banyak radio digital ya. Jadi itu sistemnya mereka memiliki pemancar yang dipancarkan melalui sinyal analog, tapi mereka juga memiliki tools untuk merubah ke sinyal digital ya. Jadi bisa dinikmati menggunakan aplikasi. Kalau zaman dulu kalau kita mau mendengarkan FM mungkin berarti harus dekat dengan wilayahnya. Misalkan contohnya saya mau mendengarkan B-radio misalkan. Berarti saya harus dari Dengklok jauh-jauh datang ke Karawang karena mungkin dari Dengklok saya tidak bisa mendengarkan B-radio misalkan. Atau saya misalkan mau mendengarkan Gen FM atau iRadio misalkan. Berarti saya harus berada di wilayah daerah sekitar Jakarta untuk mendengarkannya ya. Tapi kalau sekarang dengan aplikasi Anda bisa mendengarkan radio-radio kesayangan gitu. Bahkan kalau misalkan saya dulu di tempat saya tinggal dulu ada satu radio terkemuka di sana ya, namanya Radio Wijaya ya dulu, Radio Wijaya. Kemudian kalau sekarang saya kangen ya dengan radio tersebut, saya cukup buka aplikasi saja. Dan itu untuk di radio-radio besar seperti Gen FM, Prambors dan lain sebagainya malah sudah ada aplikasi khusus ya. Aplikasi khusus untuk membuka atau untuk mendengarkan radio tersebut. Kalau di Karawang ada yang sudah pernah tahu mungkin di radio ada aplikasi untuk radio-radio di Karawang, ada yang pernah tahu tidak? Jajan mungkin tahu? Halo Jen. Gimana Pak? Di Karawang yang radio sudah punya aplikasi, radio apa ya? Yang punya aplikasi B-radio kayaknya sudah Pak. Oh, B-radio sudah punya ya aplikasi Android-nya gitu ya? Iya, Oh, ada jadi Pak. misalkan saya ada di luar daerah, misalkan di mungkin saya lagi di Filipina misalkan, berarti saya bisa mendengarkan melalui aplikasi tersebut ya? Iya, biasanya kayaknya Oke, ada baik. Pak. Terima kasih Jajan informasinya. Oke, kita Iya, lanjut Pak. di yang terakhir, yaitu modulasi fasa ya. Nah, kalau modulasi fasa, dia akan melakukan perubahan pada fasanya ya. Jadi frekuensi dan amplitudonya gelombangnya tetap, tapi ada perubahan fasa. Sebetulnya jenis ini ya yang bagus ya, yang bagus untuk melakukan transmisi atau modulasi ya, maaf bukan transmisi, modulasi sinyal analog menjadi sinyal analog.
Tapi memang untuk yang PM ini ya, phase modulation itu tidak sepopuler yang AM dan FM. Ya. Kenapa? Karena memang modulasi jenis ini tuh punya kompleksitas perangkat yang digunakan. Jadi tidak simpel, makanya tidak banyak digunakan. Yang banyak digunakan pengirimannya adalah menggunakan modulasi amplitudo atau AM dan modulasi frekuensi atau FM. Ini gambarnya ya, kurang lebihnya dari modulasi fasa. Ya. Jadi yang berubah adalah fasanya. Ya. Kalau tadi AM yang berubah adalah amplitudonya, kemudian yang FM adalah frekuensinya. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, pekan depan kita akan masuk ke transmisi sinyal analog. Nanti akan kita sampaikan materinya. Kemudian di akhir materi itu ada rencananya saya akan ada kuis ya. Akan ada kuis untuk persiapan Anda menghadapi ujian tengah semester. Ya. Tidak terasa Anda sudah mau memasuki ujian tengah semester ya. Saya mohon maaf karena ada kesalahan ya. Harusnya di pekan ke-7 itu materinya adalah multiplexing ya. Di pekan ke-7 kita akan bicara tentang multiplexing. Kemudian di akhir dari perkuliahan pekan depan kita akan lakukan kuis. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah perkuliahan kita pada malam hari ini bisa ditutup? Baik, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan saya dalam menyampaikan materi terkait dengan modulasi sinyal analog ini. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.